Selamat datang lagi di ruang cerita, tempat di mana galaumu didengar dan ceritamu berharga. Yuk, duduk sebentar. Dengerin dulu cerita ini. Pernah gak sih kamu kerja keras setiap hari, masuk pagi, pulang malam, bahkan kadang lupa makan, lupa istirahat, tapi ujung-ujungnya usahamu gak dianggap, atau yang lebih parah, kamu dimarahin atas kesalahan yang bukan kamu bikin. Pulang kerja, bukannya lega, malah makin sesak. Nangis di kamar mandi kantor. Sudah, mikir resign tiap minggu. Sudah, tapi tetap bertahan karena kebutuhan. Malam ini, untuk kamu yang ngerasa hidupnya cuma kerja-kerja dan kerja, tapi hatinya kosong dan pikirannya penuh. Aku dengerin kamu. Kerja keras boleh, tapi jangan sampai kehilangan diri sendiri. Dunia kerja itu keras ya. Kita dituntut jadi sempurna, multitasking, siap mental, tahan banting, sabar. Padahal kita cuma manusia biasa. Gaji belum tentu sebanding, tapi beban selalu bertambah. Tiap malam, kamu buka laptop lagi, balas email lagi, revisi lagi. Atasan gak pernah puas, teman kerja pada cuek. Dan kamu mulai tanya ke diri sendiri, emang aku segini gak mampunya ya? Emang aku seburuk itu? Padahal enggak, kamu cuma lagi capek. Capek banget. Dunia kerja, itu tempat ujian, bukan penentu nilai hidupmu. Yang harus kamu tahu, nilai dirimu gak ditentukan dari jabatan. Gaji, target, angka penjualan, itu cuma bagian kecil dari hidup. Allah gak nilai kamu dari pencapaian dunia, tapi dari kesabaran, kejujuran, dan niat. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Kalau kamu kerja keras tapi tetap jujur, gak nyakitin orang, gak tipu-tipu, kamu udah menang. Meskipun gak dipuji, meskipun gak naik gaji, meskipun gak dilihat. Tapi gimana kalau capeknya udah sampai ke hati? Wajar kalau kamu mulai mikir, apa aku harus resign? Apa aku salah pilih jalan hidup? Apa aku harus bertahan terus di tempat yang bikin aku gak bahagia? Kamu gak salah kalau nanya itu. Tapi coba tenang dulu. Jangan ambil keputusan besar dalam kondisi luka. Bicaralah dengan Allah dulu. Malam ini, setelah dengerin cerita ini, coba ambil wudhu, sholat, dan bilang, ya Allah, aku capek, tapi aku tahu Engkau Maha Tahu. Tunjukkan aku jalan yang terbaik. Karena kadang Allah tahan kita di tempat yang gak nyaman supaya kita belajar sesuatu. Tapi Dia juga Maha Penyayang. Gak mungkin selamanya kamu disakiti terus. Bangun kembali dirimu, bukan sekadar karirmu. Kalau kerja udah bikin kamu lupa bahagia, mulai pikirin ulang. Apakah ini jalan yang bikin aku semakin dekat ke Allah? Apakah ini bikin aku jadi versi terbaik dari diriku? Kamu boleh rehat, kamu boleh ambil cuti, kamu boleh banget nangis dan jujur, aku gak kuat. Itu bukan kelemahan, itu kejujuran yang menyelamatkan. Mulai dari hal kecil, rawat badan, rawat hati, jaga sholat. Ingat, kerja keras itu penting, tapi bukan segalanya. Yang lebih penting, kamu sehat, kamu tenang, kamu masih punya senyum buat diri sendiri. Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Al-Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Jadi jangan takut. Kalau waktunya tiba, kamu akan pindah ke tempat yang lebih baik. Atau tempat kamu sekarang
akan berubah jadi lebih baik. Kamu lebih hebat dari yang kamu kira. Malam ini, sebelum tidur, coba bilang ke diri sendiri, aku sudah cukup, aku sudah berusaha, dan aku pantas untuk bahagia. Gak apa-apa kalau dunia belum ngasih kamu pengakuan. Selama Allah lihat usahamu, itu cukup. Kalau kamu lagi ngerasa sendiri, ingat, di ruang cerita, kamu selalu punya teman. Klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, share video ini ke temenmu yang juga lagi capek kerja. Dan jangan lupa tinggalkan cerita kamu di kolom komentar. Semoga malam ini jadi titik tenang yang kamu cari. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Istirahat yang cukup, jaga hati, dan jangan lupa, kamu berharga. Assalamualaikum.